Baik, kami akan membuka sesi pertanyaan. Bagi kelompok penyangga silakan bertanya. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Saya sebagai penyangga 1 akan bertanya kepada presenter 1. Berdasarkan video presentasi kelompok yang telah dibuat, saya ingin bertanya apa maksud atau arti dari masing-masing variabel dari persamaan UT sama dengan CUXX, dan mengapa kondisi batas UT,0 sama dengan 0 dan UT,1 sama dengan 0 penting dalam penyelesaian kasus ini. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari penyangga pertama, yaitu makna persamaan dari UT sama dengan CUXX, di mana UXX adalah suhu di titik X dan waktu di T. UT adalah laju perubahan suhu terhadap waktu. UXX adalah kelengkungan suhu terhadap posisi. C adalah konstanta positif. Pertanyaan berikut adalah mengapa kondisi batas UT0 sama dengan 0 dan UT1 sama dengan 0 penting dalam penyelesaian kasus tersebut. Di sini penting karena kita akan mendapat sebuah solusi yang unik, dan dalam penyelesaian kita menggunakan metode penyelesaian analitik dan diselesaikan seperti dalam pemisahan variabel. Baik, saya ingin bertanya kepada presenter 2, mengapa skema Backward-Euler dipilih dalam menyelesaikan persamaan panas secara linear? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari penyangga 2. Di sini Backward-Euler adalah skema implisit yang berarti nilai pada waktu berikutnya n+1 dihitung dengan melibatkan dirinya sendiri. Untuk persamaan panas, skema ini selalu stabil untuk semua ukuran rangka waktu delta T. Ini sangat penting karena yang satu, skema eksplisit seperti forward Euler hanya stabil jika delta T cukup kecil relatif terhadap delta X kuadrat atau sesuai dengan kondisi CFL. Yang kedua, dengan Backward-Euler kita dapat menggunakan delta T yang lebih besar tanpa menyebabkan ketidakstabilan numerik. Baik, di sini saya akan menanyakan kepada presenter 3, mengapa teman-teman memilih titik-titik yaitu X1-nya sama dengan 0,2, X2 0,4, X3 0,6 dan X4-nya 0,8. Kalau titik-titiknya diganti itu bagaimana? Coba berikan alasan teman-teman. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari penyangga 3 mengenai pemilihan titik dan bagaimana kalau titiknya diganti. Baik, karena kami tadi memisalkan n yaitu 4 atau titik dalamnya yaitu 4, sehingga kemudian dicari jarak atau delta x-nya 1/4 sehingga didapat delta x-nya 0,2. Karena dipilih 4 titik dengan intervalnya adalah 0 sampai interval x-nya itu 0 sampai 1, sehingga keempat titik itu menjadi 0,2, 0,4, 0,6 dan 0,8. Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau titiknya diubah? Jadi pemilihan titik itu didasarkan pada jumlah pemilihan titik dalamnya juga, karena tadi titiknya adalah 0,2, 0,4, 0,6 dan 0,8 karena pemilihan titik dalamnya yaitu 4. Bisa juga dilakukan pemilihan titik yang lebih banyak, misalnya 9 titik, 10 titik dan seterusnya, dengan keuntungannya yaitu perhitungannya akan menjadi lebih teliti atau lebih bagus, namun dengan komputasi atau perhitungan yang lebih besar, yaitu ukuran matriksnya juga nanti akan menjadi lebih besar. Seperti yang kami punya tadi, karena ada 4 titik sehingga ukuran matriksnya menjadi 4x4. Sedangkan kalau jumlah titiknya 9 atau 10 ataupun lebih, nanti juga ukurannya sedemikian. Terima kasih. Baik, saya akan bertanya kepada presenter 4. Disebutkan dalam video bahwa metode implisit seperti Backward-Euler atau Krein-Nicolson lebih disarankan untuk masalah STIF. Coba jelaskan lebih lanjut apa kelebihan dari metode-metode tersebut sehingga lebih cocok untuk menyelesaikan masalah STIF. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari penyangga keempat yang bertanya mengenai kelebihan dari metode-metode yang kami gunakan, yaitu metode Backward-Euler dan metode Krein-Nicolson. Dalam masalah STIF, ini mengacu pada solusi yang merupakan perubahan solusi yang cepat dalam interval waktu yang kecil, sehingga menggunakan metode eksplisit menjadi tidak efisien atau tidak stabil.
kecuali waktu yang digunakannya adalah waktu yang sangat kecil. Itu kenapa kami kelompok menggunakan metode implisit yang adalah Backward-Euler dan Krenig-Kolson. Maka kelebihannya tersendiri ada 4. Yang pertama adalah memiliki stabilitas numerik yang lebih stabil. Yang kedua, langkah waktu yang lebih besar. Yang ketiga, memiliki hasil yang lebih akurat dalam jangka panjang. Dan yang keempat, dapat mengatur komponen lebih cepat dalam stiffness. Baik, saya akan bertanya kepada presenter 4. Berdasarkan video sebelumnya, disebutkan bahwa jika delta T-nya tidak stabil, maka hasil yang diperoleh bisa berosilasi, bahkan tidak valid. Nah, dalam kondisi seperti itu, apakah metode yang teman-teman gunakan masih layak digunakan? Kalau tidak, bisa berikan solusi atau pendekatan alternatif yang dapat digunakan agar hasilnya tetap stabil dan valid. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari penyanggah kelima. Jadi jawabannya, dalam kondisi ini metode tersebut tidak dapat digunakan lagi dikarenakan ketidakstabilan ini dapat menyebabkan model tidak konvergen dan menghasilkan output yang tidak dapat digunakan. Jadi ada beberapa alternatif yang dapat digunakan. Yang pertama, penggunaan metode yang lebih stabil. Dengan alternatif ini kita dapat memilih metode yang lebih stabil. Di antaranya ada 2. Yang pertama, metode Renkote dan metode split step. Dan yang kedua, penggunaan delta T, di mana dari soal yang diberikan kita harus memilih delta T yang sesuai dengan kondisi awal. Yang ketiga, peningkatan resolusi model. Dan yang keempat, analisis stabilitas. Baik, saya akan bertanya ke presenter ke-6. Berdasarkan tabel perbandingan, bagaimana pengaruh nilai delta T terhadap kestabilan dan keakuratan solusi? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari penyangga 6 yang bertanya mengenai bagaimana pengaruh delta T terhadap kestabilan dan keakuratan solusi. Jadi sebelumnya kita semua sudah ketahui bersama bahwa syarat dari kestabilan metode eksplisit FTCS itu yaitu nilai S-nya itu harus lebih kecil sama dengan 0,5. Nah, berdasarkan tabel perbandingan pada bagian A, delta T dengan nilai 0,001 menghasilkan nilai S-nya itu 0,48. Jadi nilai S-nya itu lebih kecil sama dengan 0,5. Jadi itu memenuhi syarat kestabilan. Jadi metode itu stabil dan memberikan solusi yang baik dan akurat. Kemudian yang bagian B itu dengan delta T-nya 0,0013 yang menghasilkan nilai S-nya itu 0,52. Jadi nilai S-nya di sini sudah lebih besar dari 0,5 yang artinya tidak memenuhi syarat kestabilan. Jadi metode ini tidak stabil dan tidak memberikan solusi yang baik dan tidak akurat. Jadi di sini nilai delta T ini sangat mempengaruhi kestabilan dan keakuratan pada metode eksplisit FTCS. Karena ketika nilai delta T-nya diambil lebih besar, maka akan menghasilkan nilai S-nya itu lebih besar dari 0,5, dan kemudian sebaliknya ketika delta T-nya diambil nilainya lebih kecil, maka akan menghasilkan nilai S-nya itu lebih kecil sama dengan 0,5 yang memenuhi syarat kestabilan. Baik, sekian jawaban dari kelompok kami. Terima kasih.